Sahabat sekalian, pada bulan September tahun 2019 mantan Perdana Menteri Timor Leste José Ramos Horta mengecam para penulis karena tulisannya sangat tidak akurat dan menyesatkan dalam menggambarkan pengaruh China di Timor Leste. Sementara di sisi lain, sekitar 4.000 orang China di Timor Leste mendirikan tempat sebagai basis ekonomi. Menurut South China Morning Post, The Asia Edition, nyaris semua toko dan pusat perbelanjaan di Plaza Timur dimiliki oleh China. Lalu apa kabarnya warga Timor Leste? Apakah hanya berperan sebagai konsumen saja di negaranya sendiri? Admin bukan asal ngomong, karena menurut dari pengakuan seorang wanita yang berasal dari kota Nende, Provinsi Fujian, China. Ia mengaku datang ke Timor Leste sekitar 11 tahun silam. Tujuan utamanya adalah untuk berdagang daun teh dan aksesoris ponsel, karena memang ia sudah mendengar kabar bahwa akan sangat mudah menghasilkan keuntungan bisnis bila membuka usahanya di Timor Leste. Namun pada nyatanya, tidaklah mudah karena dia juga sempat ditipu oleh imigran China lainnya sehingga kehilangan modal hingga $70.000. Dia mengatakan sesama orang China pun mereka mau melakukan penipuan demi uang. Yang jelas alasannya tak lain karena banyaknya persaingan bisnis sesama orang China. Sahabat sekalian, hubungan China dan Timor Leste memang sudah terjalin sejak Timor Leste merdeka. Bahkan, sebuah fakta menyuarakan bahwa China merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002. Bukan negara lain termasuk Australia, negara yang notabene sebagai kawan dekat Timor Leste. Menurut seorang peneliti tentang hubungan China dan Timor Leste, bernama Mika Barreto Suarez dan menurut Rotli Contemporary Timor Leste, memperkirakan ada sekitar 4.000 migran China tinggal di negara itu pada 2019 dan telah mendirikan 300 hingga 400 perusahaan bisnis, termasuk menjual barang-barang murah dan bahan bangunan, serta menjalankan restoran, hotel, rumah bordil, warung internet, dan pompa bensin. Namun, Kedutaan Besar China di Dili tidak pernah merilis angka tentang berapa banyak warganya yang berada di Timor Leste, mungkin dikarenakan banyak yang tidak mendaftarkan kehadiran mereka di kedutaan atau memperpanjang visa mereka, sehingga sulit untuk menentukan jumlah pastinya. Tahukah kalian jika sebenarnya China mempunyai alasan tersendiri merangkul Timor Leste dalam dekapannya? Iya benar. Mereka diam-diam memiliki tujuan rahasia untuk mengeruk lebih dalam kekayaan yang dimiliki Timor Leste, berkedok merangkul sebagai kawannya untuk mengecoh sang target. Bahwa nyatanya mereka hanya melihat Timor Leste sebagai negara baru yang pastinya sangat berpotensi dalam kepentingan strategisnya. Singkatnya gini sob, sebagai negara baru pastinya Timor Leste akan sangat membutuhkan investasi besar-besaran dengan proyek infrastrukturnya, pertahanan, energi listrik, pelabuhan, bandara dan gedung-gedung kantor pemerintahan. Maka dari itu, China merangkul Timor Leste dengan mendanai pembangunan 3 gedung pemerintah terkemuka di awal tahun 2000-an. Sejak saat itu, perusahaan konstruksi China telah dikontrak untuk proyek infrastruktur besar, termasuk jaringan listrik tegangan tinggi nasional, jalan dan bandara untuk proyek LNG Tasimane senilai $250 juta di pantai selatan negara itu dan pelabuhan peti kemas besar di Tibar, dekat ibu kota Dili. Selain itu, seperti diketahui, China melalui program obor untuk menguasai dunia Timur Leste, masuk dalam target program China. Maka sudah dipastikan posisi Timur Leste dari semua sektor dalam bidang teknologi dan infrastruktur telah China kuasai. Lantas, jika kita berbicara tentang apa untungnya jika Timur Leste ingin bergabung dengan Indonesia, sementara China telah masuk mencengkram secara perlahan namun pasti, apalagi melihat sejarah pengkhianatan lepasnya Timur Leste dari Indonesia. Sahabat sekalian, tentu sangat menguntungkan bagi Timor Leste jika kembali bergabung dengan Indonesia. Seperti yang kita tahu, sejak berhasil melepaskan diri dari Indonesia dan merdeka, perkembangan Timor Leste nyatanya tak seperti yang diharapkan, bahkan sangat sulit menjalankan roda perekonomiannya jika tidak dibantu China.
Akan tetapi, mungkin jika Timor Leste kembali bergabung dalam naungan NKRI, masalah-masalah ekonomi yang kini mereka rasakan bisa segera diatasi melalui pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Karena pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang cukup besar untuk menuju pemerataan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sebuah daerah maupun negara dapat menghidupi dirinya sendiri. Setelah tercapainya infrastruktur yang baik, maka semua akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi di dalamnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di Timor Leste tentu juga akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk dan bagi penduduk daerah tersebut. Dengan terbukanya kesempatan seperti ini melalui pembangunan infrastruktur Indonesia, maka akan semakin banyak juga investor yang ikut serta memajukan daerah tersebut, dan membuat Timor Leste yang bergabung dengan Indonesia akan semakin mencapai apa yang telah dicita-citakan selama ini. Namun balik lagi, jika kita melihat sejarah pengkhianatan lepasnya Timor Leste dari Indonesia, rasa-rasanya ada yang mengganjal jika Timor Leste meminta untuk kembali bergabung dengan NKRI. Jika bertanya apa untungnya bagi Indonesia bila menerima Timor Leste menjadi bagiannya lagi, mungkin admin rasa tidak ada untungnya melainkan kerugian yang didapat negara kita. Karena seperti yang kita tahu ya sob, Indonesia saja sudah memiliki banyak hutang, bahkan masuk dalam daftar 10 negara dengan utang luar negeri terbesar. Dengan adanya Timor Leste yang masuk menjadi bagian dari Indonesia, bukankah malah menjadi beban untuk Indonesia? Karena pemerintah kita juga harus melunasi hutang-hutang dari bumi Lorosai itu. Apalagi dengan merebaknya pandemi, proyek Tasimane di Timor Leste terancam gagal. Sementara di sisi lain, kondisi ekonomi Timor Leste semakin terancam semenjak turunnya harga minyak dan gas pada awal pandemi. Yang nantinya mungkin Timor Leste akan membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian terkait dengan video hari ini? Jika meminta untuk rujuk dengan Indonesia, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, admin tungguin komenan kalian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, see you next time.